tersebut adalah terdakwa, ya. Tetapi dalam kesimpulan saudara nomor 11 tadi yang dibacakan oleh penasihat hukum, bahwa menurut pendapat pemeriksa berdasarkan pendekatan fisionomi dan gestur Jessica dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi kejahatan yang direncanakan oleh tersangka Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso. Bagaimana bisa dua pendapat dalam satu keterangan? Ya, ini saya ini dalam keadaan posisi sedang katakanlah sakit dan konsentrasi berpikir menjadi buyar. Jadi yang saya pegang sekarang tentu berpegang kepada BAP yang saya tulis. Itu yang majelis Pak Hakim itu mengatakan, itu yang saya katakan. Artinya ahli ya berpegang pada keterangan yang tadi diserahkan, yang tadi dikatakan dalam persidangan, ya, atau yang tertulis dalam berita acara? Yang tertulis di berita acara, kecuali yang tadi itu karena saya tidak konsentrasi, mohon maaf, itu yang konsisten saya pegang. Artinya yang dalam berita acara ini yang benar, menurut yang itulah pendapat ahli. Betul. Yang ada dalam berita acara, ya? Betul sekali. Ya berarti sama jawabannya, pertanyaan saya juga ke arah itu, Pak. Berarti itu ya? Baik, terima kasih. Izin yang mulia, saya ingin bertanya kepada ahli, ya. Ahli pernah bertemu dengan Mirna semasa hidupnya? Saya belum pernah. Belum pernah. Lantas dari mana saudara tahu kalau Mirna itu tidak suka sama Jessica? Kan dari gesturnya. Mirna maksud saya. Ya. Dari gesturnya Mirna. Saya tanya bagaimana saudara tahu Mirna tidak suka sama Jessica? Iya kan waktu ketemu itu kan begini, tidak begini. Itu ada dalam literatur, bisa saya tunjukkan itu kalau perlu. Itu hanya salah satu kesimpulan. Ya. Dari gestur. Iya. Lantas dari mana saudara tahu Jessica tidak suka sama Mirna? Orang yang sakit hati, dia tidak suka, dan kemudian dijauhi, itu otomatis dia tidak suka. Kenyataannya kan begitu. Bagaimana kalau begitu pernyataannya ahli di sini juga, ahli Natalia, yang mengatakan bahwa sebenarnya hubungan antara Jessica dengan Mirna itu baik-baik saja, tidak sakit hati dan hubungannya baik? Jawabannya mudah sekali. Karena Ibu Natalia tidak menguasai gestur. Oh, saudara mengatakan bahwa Ibu Natalia tidak menguasai gestur. Ya, makanya beliau mengatakan saya titipkan kepada Prof. Roni, tolong dilengkapi, saya punya BAP. Tapi dia ahli loh. Ya, ahli dalam bidangnya psikiatri. Ya, betul. Tapi dia sudah interogasi dengan ahli keahlian dia psikiatri, mengatakan ya, begitu. Tapi tidak menguasai gestur. Hah? Tidak menguasai fisionomi. Ya, tapi dari keahlian dia sebagai psikiatri, dia mengatakan dia juga ahli. Ya. Keberatan majelis, ini sama saja penasihat hukum memaksakan ke pendapatnya. Mengingat kondisi ahli juga sudah tidak memungkinkan untuk menjaga kesehatan ahli, saya rasa. Ya, ini kebenaran material yang kita cari. Ya. Saya jawab sekali lagi. Ya. Psikiatri dalam jadi di sini kan kalau sudah dikatakan ahli, kan kita percaya, ya. Tapi kan kepercayaannya kan bukan pada apa pada orangnya, tapi kita percaya pada apa yang isi yang diucapkannya, benar atau tidak. Kan tidak semerta-merta ahli bilang begini langsung kita tarik kesimpulan begitu. Tapi sekarang bagaimana pendapat saudara? Karena Natalia mengatakan tidak ada rasa sakit hati antara mereka. Saya ingin mengatakan sekali lagi, sebagai kriminolog dengan kapasitas saya ini, saya bisa berpendapat dengan berbeda pendapat dengan Ibu Natalia. Ya, itu yang benar. Karena apa? Karena dia tidak menguasai, mohon maaf, bukan saya underestimate, dia tidak tahu gestur, dia tidak tahu fisionomi. Maka itu dalam kriminalistik harus saling melengkapi itu, kedokteran forensik, toksikologi, fisionomi, itu jadi satu, jadi pertimbangan hakim merangkainya menjadi satu. Saya kira itu. Menurut saudara, kalau orang tidak suka sama seseorang, mau nggak dia pergi menjumpai seseorang? Mau? Kalau orang tidak suka sama seseorang, ya, mau nggak dengan mengundang orang itu bertemu, bahkan menjemput orang itu? Wah, itu taktik saja itu sih, bisa saja, kenapa tidak? Kenapa? Perlu saudara tahu, Mirna datang
dengan suaminya menjemput Jessica ke rumahnya ngajak makan malam. Ya itu kan bisa basa-basi Jadi juga. taktiknya Mirna. Kenapa? Itu taktiknya Mirna. Itu kan basa-basi. Basa-basi orang tuh saling. Orang sudah benci bagaimana bisa basa-basi? Oh bisa saja, kenapa tidak? Saya pernah benci orang, saya undang juga makan rumah saya. Sudah cukup ya. Cukup karena. Tapi ada fakta itu Mohon izin Pak Majelis, saya sudah betul. Ya, Bukannya cukup. Satu lagi. bukannya Saya pikir tidak sudah cukup, jamaah, ya. sudah cukup. Ya. Ya. Ahli, Terima bisa kasih. satu lagi. Apakah ada Satu tanggapan lagi? dari Jessica? Majelis? Cukup ya. Cukup. Adakah tanggapan? Ya, Ahli. terima kasih yang mulia. Satu aja yang mengenai saya tidak tertekan itu tidak benar. Bagaimana mungkin sampai detik ini saya tertekan sangat berat. Pada saat itu saya pada saat saya diperiksa itu bukan kemauan saya dan saya hanya menjalani proses takut ngomong apa-apa. Itu aja. Terima kasih yang mulia, dan pendapatnya banyak yang tidak benar. Bohong semuanya. Terima kasih. Ali tetap pada pendapatnya Nanti ya. sebentar saja. Bohong semuanya. Udah usah ditanggapi. Apakah Iya kalau Mau terus diperiksa kita? Mau terus? cukup ya. Artinya apa yang telah dikemukakan itu adalah pendapat ahli ya. Begitu ya? Ya, cukup. Terima kasih. Boleh? Monggo istirahat. Awas. Bukunya. Ada asistennya. Wah. Iya. Silakan terdakwa duduk. Waduh, sehat Pak ya. Misi. Ada yang jatuh. Jadi, selamat. Istirahat ya Pak. Ini. Ya. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14, kita isoma dan diskors nanti sampai pukul 15 ya. Demikian sidang diskors. Berpegang pada keterangan yang tadi diserahkan, yang tadi dikatakan dalam persidangan, Ya. atau yang tertulis dalam berita acara. Yang tertulis di berita acara, kecuali yang tadi itu karena saya tidak konsentrasi, mohon maaf, itu yang konsisten saya pegang. Artinya yang dalam berita acara ini yang benar, menurut yang itulah pendapat ahli yang ada dalam berita acara ya. Betul sekali. Ya berarti sama jawabannya pertanyaan saya juga ke arah itu Pak. Berarti itu ya. Baik, terima kasih. Izin yang mulia, saya ingin bertanya kepada ahli ya. Ahli pernah bertemu dengan Mirna semasa hidupnya? Saya belum pernah. Belum pernah. Lantas dari mana saudara tahu kalau Mirna itu tidak suka sama Jessica? Kan dari gesturnya. Mirna maksud saya. Ya. Dari gesturnya Mirna. Saya tanya bagaimana saudara tahu Mirna tidak suka sama Jessica? Iya kan waktu ketemu itu kan begini, tidak begini. Itu ada dalam literatur, bisa saya tunjukkan kalau perlu. Itu Hanya salah itu satu aja? kesimpulan. Ya. Dari gestur. Iya. Lantas dari mana saudara tahu Jessica tidak suka sama Mirna?
orang yang sakit hati, dia tidak suka, dan kemudian dijauhi, itu otomatis dia tidak suka. Kenyataannya kan begitu. Bagaimana kalau begitu pernyataannya ahli di sini juga, ahli Natalia, yang mengatakan bahwa sebenarnya hubungan antara Jessica dengan Mirna itu baik-baik saja, tidak sakit hati, dan hubungannya baik? Jawabannya mudah sekali, karena Ibu Natalia tidak menguasai gestur. Oh, saudara mengatakan bahwa Ibu Natalia tidak menguasai Ya, gestur. makanya beliau mengatakan, saya titipkan kepada Prof. Roni, tolong dilengkapi, saya punya BAP. Tapi dia ahli loh. Ya, Jadi- ahli dalam bidangnya, psikiatri. Ya, betul. Tapi dia sudah interogasi dengan ahli keahlian dia, psikiatri, mengatakan Ya, begitu. tapi tidak menguasai gestur. Hah? Tidak menguasai fisionomi. Ya, tapi dari keahlian dia sebagai psikiatri, dia mengatakan dia juga ahli. Ya, Keberatan majelis, ini sama saja penasihat hukum memaksakan ke pendapatnya, mengingat kondisi ahli juga sudah tidak memungkinkan untuk menjaga kesehatan ahli. Saya rasa Bukan, ini kebenaran material yang Pemirsa, fakta apa saja yang sudah diungkap dalam sidang lanjutan kasus kematian Mirna dengan terdakwa Jessica? Kabarnya sesaat lagi. Pemirsa, dalam sidang lanjutan kasus kematian Mirna dengan terdakwa Jessica, perhatian media juga tertuju pada hadirnya Kombes Pol Krisnamurti yang duduk menyaksikan jalannya persidangan. Kehadiran Krisnamurti di persidangan menarik perhatian publik. Namun ketika dimintai ketanggapannya mengenai jalannya persidangan, mantan Dirkrimum Polda Metro Jaya yang kini Wakapolda Lampung ini menolak untuk berkomentar. Krisna mengatakan sidang Jessica terbuka untuk umum, maka publik bisa menilai. Ia juga ingin memastikan analisis pembuatan kopi yang dilakukan barista Cafe Olivier hingga bagaimana racun sianida masuk ke tubuh korban. Penyidikan ini kan seperti ban berjalan ya. Sistem peradilan pidana ada penyidikan, penuntutan, peradilan. Jadi apa yang ada di peradilan ini awalnya dari kami. Kami memastikan apa yang kami lakukan sinkron dengan apa yang dilakukan pada sistem peradilan pidana. Penyidik Polda Metro Jaya sama sekali tidak dari awal meletakkan satu orang tertentu sebagai tersangka, tidak. Jadi itu dilakukan secara komprehensif, teliti terhadap konstruksi kronologis peristiwanya. Ya. Jadi misalnya ada orang mati, kemudian diketahui dari ahli forensik matinya karena zat korosif. Zat korosifnya kemudian ditemukan cyanida, cyanidanya kemudian diurut, ditemukan di kopi. Pertanyaannya harus jawab, siapa yang masukkan cyanida ke dalam kopi. Jadi kami melakukan penyidikan dari awal pembuatan kopi sampai kopi masuk ke dalam tubuh korban. Jadi semua orang bisa jadi potensial suspek. Itu yang kemudian kami terus pantau sidangnya, dan jaksa penuntut umum cukup sinergis dengan kami. Hasilnya luar biasa. Sekarang semua sudah di ranah persidangan. Jadi saya tidak berkomentar tentang materi persidangan, tidak, sama sekali tidak. Kami insya Allah jalani penyidikan ini dalam kapasitas secara objektif, tidak ada tendensi apapun dalam rangka menegakkan hukum, dan insya Allah dipertanggungjawabkan. Sementara itu, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan, menolak bukti CCTV yang diputar dalam persidangan kemarin. Menurutnya, rekaman yang diputar bukan berasal dari sumber atau flashdisk yang menjadi barang bukti. Iya, kan ini yang disita. Jelas kan? Iya kan ini yang disita, bukan di situ, beda dong. Loh iya kan kita tanya, apakah ini yang diputar? Bukan, iya gitu dong. Bukan kan? Makanya Bukan. ya Soal isi nanti kita bicara. Soal teknologi kita bicara. Jadi faktanya yang diputar di sini adalah barang bukti yang berbeda dengan barang bukti yang disita polisi. Ini poin dulu. saya begini, ini sudah menyimpulkan. Loh, saya
sudah dijawab tadi Mas. Langsung saja pertanyaan, Pak. Langsung saja pertanyaan. Sudah ya. Majelis sudah paham itu. Saya dari jaksa, dari ahli, dari penasihat hukum sudah paham majelis. Tapi tidak perlu saya katakan di sini. Ya. Oke. Terima kasih Yang Mulia. Oleh karena itu, Yang Mulia, kami penasihat hukum menyatakan keberatan atas diputarnya barang bukti yang diputarnya ini yang bukan sesuai dengan barang bukti yang sebenarnya. Keberatan. Lantas bagaimana tanggapan suami Wayan Mirna Salihin Arif Sumarko usai sidang mendengarkan saksi ahli digital forensik? Pemirsa, berikut pernyataan Arif usai mengikuti sidang. Masalah CCTV yang di ini ya. Jadi kan ya saya yakin ahli kan pasti ada cara-caranya dalam meninvestigasi itu. Dan saya yakin pula itu kan ahli sudah menjelaskan dia mempunyai sistem hash itu yang untuk mendeteksi apakah itu palsu atau bukan, itu asli dari DVR atau bukan. Itu kan udah dilakukan dan itu memang asli yang dari DVR-nya Olivier gitu loh. Dan publik kan bisa menilai sendiri kalau sikap-sikapnya Jessica pada saat itu membantu apa enggak. Saya kelihatan kan Hani di situ yang lebih panik lah, dia yang nelfon saya, dia yang bantu dorong Mirna segala macam. Itu sesuai dengan saksi ahli kan, maksudnya sesuai dengan tugas mereka juga gitu, sesuai dengan kerjaannya. Kami ingin keadilan aja untuk Mirna. Kami akan mengupayakan apapun untuk Mirna. Pokoknya kami ingin gitu loh, Mirna istirahat dengan tenang. Kita sendiri nggak terima ini gitu. Maksudnya kejadian ini kita nggak mau ini terjadi sama siapapun gitu loh. Kita ingin mencegah hal ini gitu loh. Gimana caranya ya? Biarkanlah hukum di sini membuktikan gitu loh. Bukti-bukti kan semua dipegang polisi ya. Nanti jaksa yang mengeluarkan. Pemirsa, melalui rekaman video CCTV, gerak-gerik Jessica dianalisa oleh sejumlah saksi ahli dalam persidangan kemarin. Kabarnya sesaat lagi. Jangan pakai pemutih untuk... Pemirsa, berdasarkan keterangan saksi ahli digital forensik Muhammad Nul, terdapat 7 dari 29 file kamera CCTV yang menjadi domain pemeriksaan. Dengan sejumlah metodologi, saksi ahli memperlihatkan sejumlah detail kejadian gerakan mencurigakan Jessica yang sempat terlewatkan. Dan pemirsa, kabar ini sekaligus menutup bedah kasus pada hari ini. Saya Windy Wellingtonia, sampai jumpa. Dengan mengenakan blus coklat, lengan pendek hitam dan celana hitam, serta tas tenteng berwarna coklat. Pukul 15:30 menit 49 detik, Jessica datang, dan selang semenit ia masuk ke dalam Cafe Olivier di Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Ia memesan meja atau table ke resepsionis. Pukul 15:32 menit 36 detik, Jessica keluar kafe. Selang 1 jam kemudian, pukul 16:14 menit 5 detik, terdakwa masuk kembali ke dalam Cafe Olivier dengan membawa 3 paper bag berukuran kecil. Sebelumnya, dari pantauan kamera belakang, pukul 15:30 menit 49 detik, terdakwa Jessica menuju ke meja 54 tanpa membawa paper bag, dan pukul 16:14 menit, Jessica kembali ke meja 54 dengan membawa paper bag. Di awal, Jessica duduk di ujung sofa. Pukul 16:17:40 detik, terdakwa Jessica berdiri keluar meja. Ia menuju ke tempat penyajian untuk memesan koktail.
Jessica sempat menoleh ke belakang. Di pukul 16:19 menit, Jessica bahkan berfoto selfie ke arah meja 54 yang dibantu petugas kafe. Usai berselfie, Jessica berulang kali memperhatikan meja 54-nya itu. Menit kemudian Jessica menuju ke arah kasir dengan ditemani Marlon, seorang pelayan kafe. Jessica memesan kopi es Vietnam. Perbincangan antara Marlon dan Jessica terlihat dalam CCTV. Dan selanjutnya Jessica membayar minuman dan masih didampingi pelayan Marlon. Pukul 16:21 menit 53 detik. Gelas terlihat bening saat Marlon menuangkan susu dan es. Lalu 1 menit kemudian, gelas itu yang berada di belakang kasir ditarik dan berada di depan kasir beserta bubuk kopi. Semenit kemudian Jessica kembali ke meja 54. Ia bergeser, posisinya terhalang tanaman hias. Selanjutnya pelayan membawa pesanan es kopi Vietnam. Di menit ke-24, seorang pelayan datang dan melihat gelas masih putih dengan sedotan di luar. Penyajian es kopi Vietnam selesai. Tiga menit kemudian pesanan koktail datang dan ditaruh di posisi jauh.